bersama dan finalnya tadi malam, dan nanti Pak Darius akan menutup juga untuk 10 hari berdoa ini. Saya pribadi betul-betul merasakan bahwa manfaatnya sangat luar biasa ya, ketika kita belajar firman Tuhan melalui 10 hari berdoa ini. Mungkin ini kesaksian yang bisa dibilang saya ulang-ulang, tapi nggak apa-apa, karena ini juga akan selalu mengingatkan saya dan juga membuat saya lebih sadar diri, mungkin gitu ya. Sadar diri. Ternyata peranan Roh Kudus itu sangat penting di dalam diri saya ya, di dalam diri saya dan mungkin di dalam diri saudara-saudara sekalian. Kita meyakini bahwa ketika kita sudah mengenal Yesus Kristus, sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita ya. Karena 10 hari berdoa ini intinya adalah tentang apa? Tentang pencurahan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mau bekerja kepada umatnya ya, mau membantu umatnya. Jadi saya meyakini itu bahwa Roh Kudus itu benar-benar sebenarnya ada di dalam hati kita. Hanya terkadang kita saja yang tidak sadar bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, sebenarnya kita sudah dihadapkan dengan pilihan ya, dihadapkan dengan pilihan. Nah, dua pilihan itulah yang yang mengingatkan saya bahwa Roh Kudus itu memang benar-benar ada di dalam hati dan pikiran saya untuk memberikan jawaban yang benar ya, memberikan jawaban yang benar. Karena kita sadari, kita mungkin menyadari bahwa kita sebagai manusia berdosa, kecenderungan kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab ya. Sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa kecenderungan kita adalah untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, disitulah makanya saya menyadari sama sekali betul-betul menyadari bahwa peranan fungsi Roh Kudus nyata ya, nyata. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan, ya sekecil apapun yang menjadi permasalahan di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita dihadapi dengan pilihan, sering kita gamang, ragu-ragu untuk apa? Untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan. Hal yang sepele mungkin di dalam kehidupan saya pribadi, sering menganggap Tuhan itu baik, sehingga ketika hal-hal yang mungkin sedikit agak sedikit agak menjauh dari kehendak Tuhan, Tuhan pasti mau memaafkan saya. Tapi di situ Roh Kudus sudah mengingatkan, Pak. Sudah jelas-jelas mengingatkan bagi saya bahwa jangan lakukan itu, atau mungkin kamu harus lakukan ini. Nah, itu. Tetapi kadang ya itu namanya manusia yang masih hidup di dalam pencobaan duniawi, sering kita lupa dan kadang-kadang kita mengabaikan. Jadi luar biasa 10 hari berdoa ini. Ya, mungkin kita saling mendoakan dan doakan juga keluarga kami, karena ini satu hal yang menjadi pelajaran bagi keluarga kami, bahwa ketika kami dihadapkan dengan masalah, untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, kami yakin bahwa ada Roh Kudus yang selalu menolong dan menuntun kita untuk menentukan pilihan itu. Jadi terima kasih melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara kita di 10 hari berdoa ini, karena ini adalah firman yang menguatkan bagi saya dan keluarga untuk kita bisa berjuang
melawan sifat kedagingan kita di dunia ini. Jadi itu kesaksian saya yang bisa saya sampaikan, dan kita saling mendoakan semoga 10 hari berdoa ini boleh mengubah kerohanian kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sinaga. Oke, terima kasih Pak Teguh atas saksian yang sudah diberikan kepada kita. Nah, sehubungan juga sekolah sahabat kita, mungkin ada yang ingin bersaksi karena pelajaran sekolah sahabat ini hampir sama, mungkin pernah kita alami ya, mungkin ada yang ingin menyaksikan bahwa judulnya itu ketika duniamu hancur. Nah, pasti kita pernah mengalami posisi di mana kita harus memilih. Ya, mungkin dari kita ada kesaksian seperti ini, boleh juga. Wah, Kak Sasa sudah mendekat ya. Ya, karena ini mirip nih. Silahkan Kak Sasa. Ya, terima kasih Om. Di sini saya mau membagikan kesaksian tentang pengalaman hidup ya, pengalaman hidup yang bersama Tuhan gitu. Jadi sama tadi yang udah Ayah saksikan tentang memilih itu, jujur dalam memilih adalah keputusan yang terkadang sepele tapi kita nggak mengandalkan Tuhan di dalamnya dan akhirnya salah gitu, salah memilih keputusan. Nah, sehubungan dengan itu, saya ingat banget kalau misalkan waktu zaman SMA itu, apa ya, saya kan merasa mengalami krisis identitas waktu sampai ketika orang bertanya kepada Sasya, Kristen apa, Sasya bilang Kristen Advent, Sasya jelasin tentang Advent itu seperti apa. Tapi dari perbuatan Sasya sendiri tidak mencerminkan keadventan itu. Misalkan Sasya ngomong ke mereka kalau Kristen Advent itu ibadahnya hari Sabat, Kristen Advent itu nggak makan udang, nggak makan seafood, nggak minum teh, nggak minum kopi gitu. Tapi ketika mereka menawarkan teh dan kopi ke Sasya masih minum gitu. Terus kadang kalau misalkan kayak dapat konsumsi dari sekolah gitu yang berbau udang gitu, itu masih dimakan gitu. Jadi kadang mungkin dalam hati Sasya mereka juga berpikir, Sasya bilang katanya Kristen Advent nggak minum kopi, nggak minum teh dan segala macam. Itu menjadi apa ya, pikiran juga ada di pikiran Sasya gitu. Sasya berpikir kayak, iya ya, apa yang Sasya omongin ke mereka nggak Sasya perbuatkan gitu. Terus sampai satu hari pas Sasya ikut ibadah bersama IMAP, ada timbul perkataan seperti ini. Ketika kita mau menyampaikan ketika kita mau menginjil gitu, istilahnya menginjil kepada teman-teman kita, jangan merasa kalau misalnya kita yang paling benar dan juga jangan merasa kita yang paling minder gitu. Jangan merasa agama kita paling benar dan juga agama kita paling minder. Jadi kita sebagai teman aja menjelaskan ke mereka dengan perbuatan kita, katanya gitu. Terus Sasya tanya kan, seperti apa gitu perbuatan yang seperti apa yang bisa nunjukin kalau kita itu sedang menginjil gitu tanpa memperlihatkan langsung memperlihatkan kalau kita menginjil. Terus teman Sasya bilang katanya dengan mengeluarkan aura positif dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita mengikuti mengikuti aturan Yesus, sebenarnya itu kita udah mengeluarkan aura itu dalam diri kita dan orang lain akan merasa kehadiran kita di sana seperti berbeda dan memberikan kalau misalnya istilahnya kayak energi gitu ke mereka, energi yang positif gitu. Akhirnya di situ Sasya mulai mencoba untuk pokoknya kalau misalnya Sasya bilang ya Kristen Advent itu nggak minum teh, mau ditawarin apapun nggak akan diterima gitu. Nah, ketika sekarang gitu udah mulai mencoba, ternyata itu terasa sama teman-teman Sasya sendiri dan mereka sekarang memperlakukan Sasya pun nggak kayak dulu gitu. Dulu ketika mungkin kalau misalnya kita membahas tentang agama, mereka tuh nggak mau dengar karena mereka ngelihat perbuatan Sasya sama apa yang Sasya omongin itu nggak sesuai. Tapi sekarang mereka kayak lebih, oh iya, kadang mereka yang ngingetin juga kan, enggak Sasya mah nggak minum itu. Terus mereka jadi kadang ikutan gitu kalau misalkan ini, ya soalnya kalau minum teh terus tuh nggak sehat, kita belinya jadinya es jeruk gitu. Terus oh iya Sasya nggak makan seafood, ya udah kita cari makanan yang lain gitu. Sekarang jadi mulai terasa gitu kan. Itu pertama.
Yang kedua mungkin dalam hal memilih karir. Jujur dalam hal memilih karir ini Sasya sangat berbeda jauh dengan apa yang Sasya inginkan sekarang. Karena dari dulu Sasya pengen masuk ke jurusan manajemen, tapi nggak tahu kenapa di saat hari H-1 pemasukan jurusan, itu Sasya langsung mengubah jurusan Sasya jadi bimbingan konseling. Sampai ibu juga kaget, guru-guru, teman-teman semua kaget, sampai nanya berkali-kali ibu terutama, kamu beneran mau masuk ke sana, kamu beneran mau masuk ke sana gitu. Terus nggak tahu kenapa di situ Sasya yakin banget, padahal baru kepikiran mau masuk itu seminggu sebelumnya gitu. Dan ternyata di sini Tuhan itu menjawab gitu, Tuhan yang menjawab. Jadi Sasya dipakai di jurusan bimbingan dan konseling ini. Kebetulan Sasya punya bukan program kecil-kecilan gitu yang membantu teman-teman Sasya di kelas Sasya di SMA. Yang kalau misalnya mereka kesulitan gitu memilih karir, mereka boleh ngehubungin Sasya. Dan di situ ketika mereka curhat tentang itu, kadang Sasya selipin tentang Tuhan, tentang Yesus gitu. Bahwa kalau misalnya kita mau milih sesuatu itu, berdoa. Kalau di agama teman Sasya ini kan ada yang namanya sholat tahajud gitu. Jadi ketika kita tahajud itu kadang suka ada jawaban yang nggak kita duga gitu. Dan akhirnya adik kelas Sasya yang tahun kemarin baru masuk kuliah, mereka sama-sama kaget, pengalamannya sama kayak Sasya, Kak, aku nggak lolos SNMPTN, aku nggak lolos SBMPTN, tapi aku keterima mandiri Kak di sini, dan ini jurusannya ternyata walaupun nggak pernah terbayangkan sama aku, tapi sesuai sama passion aku yang sekarang kayak gitu. Dan di situ satu keuntungan dan kebahagiaan juga dalam diri Sasya gitu. Berarti Tuhan emang menuntun Sasya ke sini tuh ada maksud dan ada rencana dalamnya. Nah, dari dua kesaksian yang Sasya bagikan itu, Sasya mau berbagi juga sama teman-teman orang muda di sini, bahwa ketika kita mengambil keputusan atau kita pusing dalam kehidupan kita yang sedang down, itu kita harus minta sama Tuhan. Sama kayak yang kita pelajari di doa 10 hari ini kan, mintalah maka kamu akan mendapat. Jadi selama Sasya mengalami krisis identitas, Sasya nggak pernah yang namanya meminta kepada Tuhan untuk memberikan jawaban apa yang harus saya lakukan gitu, supaya saya nggak kayak gini terus. Dan Sasya baru menyadari itu justru setelah lulus sekolah. Setelah lulus sekolah, bahwa ya kalau kamu nggak tahu kamu mau ngelakuin apa, berdoa sama Tuhan, karena dari situ Tuhan akan mengirimkan jawaban-jawaban yang nggak terduga gitu. Kayak misalkan Sasya tiba-tiba pengen ikut satu ibadah, dan ternyata di situ firman-Nya sangat mengubahkan hidup Sasya gitu. Dan kadang juga ada perkataan-perkataan orang yang tiba-tiba terdengar, dan itu terfikirkan oleh Sasya, masuk ke hati, dan mikir, oh iya benar ya, saya harus berubah, saya harus melakukan itu. Kayak ketika saya masuk ke BK itu, sebenarnya itu pergumulan banget gitu, karena awalnya emang nggak suka, tapi makin hari ada yang pernah bilang ke Sasya kayak gini, Tuhan akan menghancurkan rencanamu sebelum rencanamu menghancurkan kamu. Jadi emang benar rencana Tuhan itu yang terbaik. Kalau kita mau apa-apa, berdoa sama Tuhan. Dalam hal sepele, misalnya kita bingung, kita harus apa, kita harus kayak gimana buat menjalankan kehidupan kita gitu. Ya kita minta sama Tuhan, karena Tuhan pasti punya jawaban untuk setiap apa yang harus kita lakukan gitu dalam kehidupan kita. Itu sih Om, terima kasih. Aduh, terima kasih Sasya, luar biasa ya. Sudah bisa dijadwalkan kok bahasa Sasya sebenarnya ya. Ya, luar biasa ya. Kalau kita lihat kalau melihat Sasya, sudah melihat perbedaan yang cukup signifikan ya dari berbicara ya. Sudah berbeda jauh ya setelah kuliah ya. Cukup luar biasa. Terima kasih Kak Sasya. Baik, masih ada di antara kita ingin menyampaikan kesaksian kepada kita, karena waktunya masih ya cukup banyak ya. Karena kesaksian tadi seperti Sasha tadi sudah hampir menyimpulkan pelajaran kita, karena itu masalah the power of choice ya, melalui pilihan ya.
Oke, masih ada? Oke, saya minta Tante Nevis, pasti banyak nih cerita kesaksian, apalagi tentang pelajaran kita hari Sabat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada Sabat ini saya akan bersaksi mengenai ayat-ayat Alkitab yang saya bagikan di media sosial, khususnya di Facebook. Saya pikir ayat ini tidak akan mendapat respon ya, karena ayat-ayat ini tergantung kepada siapa yang membacanya. Dan kalau orang tersebut merasa terberkati, dia akan respon balik ke saya. Sebelum saya bagikan ayat-ayat Alkitab di media sosial, khususnya di Facebook, saya suka berdoa. Satu ayat ini tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menyelamatkan orang bagi mereka yang terketuk, yang rindu untuk diselamatkan. Hari demi hari saya sering membagikan ayat. Kalau hanya komentar seperti maaf kata ya, bukan saya menyepelekan, maaf kata ya, maaf sekali. Saya tidak menyepelekan, tapi sesuatu yang biasa ya, seperti sesuatu yang biasa yang saya suka melihat di komentar-komentar orang, suka berkata amin. Puji Tuhan. Itu juga tujuan juga untuk apa? Bahwa ayat yang dibacakan itu benar adanya. Tetapi selama saya membagikan, saya pikir ini orang enggak ada yang terberkati ya. Hanya komentarnya biasa aja, hanya amin. Puji Tuhan. Sudah dua kali nih ya, saya mendapatkan ada satu orang yang terberkati di dalam Yakobus 4 ayat 17. Bunyinya sebagai berikut ya, saya coba akan membacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya ulangi lagi ya, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara Y ini terberkati dengan ayat ini. Dia berada di tempatnya, posisinya di daerah Sulawesi. Saya nggak tahu di tempatnya. Saya melihat di biografinya bahwa dia berada di Sulawesi. Dia curhat ke saya, dia bilang, saya sangat terberkati dengan ayat ini. Di dalam Yakobus 4 ayat 17. Iya ya, kita harus berbuat baik, karena kalau kita tidak berbuat baik, katanya, berarti kita sudah tidak mempercayai ayat ini. Berarti kita sudah berdosa, kata dia. Saya hanya diam saja, saya tidak membagi komentar. Terus dia bilang gini, dia mengucapkan terima kasih, dia diingatkan untuk selalu berbuat baik. Kadang-kadang sebagai manusia sering sifat kedagingan kita keluar, sehingga mungkin kita tidak bisa melakukan kebaikannya. Tetapi dengan ayat ini, kata dia, merupakan tantangan bagi dia untuk dia mempraktekkan. Yakobus 4 ayat 17. Itu yang dibilang ke saya. Mungkin selama ini dia
suka mungkin jahatin teman, saudara, tetapi dengan Yakobus 4:17 ini menyadarkan dia untuk selalu berbuat baik. Mungkin itu kesaksian yang dapat saya berikan. Biarlah melalui ayat-ayat yang dibagikan di media sosial, khususnya di Facebook, semakin banyak orang yang terberkati. Tujuan saya satu, meninggikan nama Tuhan, menyadarkan orang, menyelamatkan orang supaya lebih mengenalkan kasih Tuhan, dan mereka bisa memilih. Selama ini mereka berbuat tidak baik, sekarang mereka harus berubah untuk berbuat baik. Semuanya itu untuk kepujian bagi nama Tuhan. Semoga kesaksian ini juga menjadi kekuatan bagi kita semua, khususnya di Jemaat Bukit Zaitun, untuk kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Satu tujuannya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Tante Nevi atas kesaksian bagaimana harus berbuat baik. Ada kira-kira lagi satu kesaksian lagi dari keluarga Limbong ada? Kamerlin, kamu bersaksi Kamerlin? Oh, oke Kamerlin. Oke, terakhir dari Bu Sinaga katanya mau kesaksian. Oke, selamat sahabat baik kita semua. Terima kasih. Hari Sabat ini saya ingin bersaksi ya. Pas awal Januari ada diinfokan kalau kita mau dapat vaksin, kita harus mendaftar dulu di Peduli Lingkungan. Kalau misalnya terdaftar berarti masuk gitu ya. Terus saya coba-coba cek di pakai KTP saya dan ternyata nggak dapet vaksin gratis gitu kan, ditulis yang Peduli Lingkungan gitu. Kemudian karena kenapa saya berpikir demikian, melihat penyebarannya sih sebenarnya ya, kalau virus ini sangat-sangat cepat gitu ya, dan boleh dibilang ini adalah virusnya ini 1000 wajah gitu, tidak terduga gitu. Ada beberapa teman sejawat saya yang adik kelas saya gitu ya, masih muda, tidak punya penyakit apa-apa, sehat, tapi meninggal gitu ya. Ada yang sudah terintubasi atau dipakai alat bantu nafas bisa bertahan gitu ya, dan termasuk mami saya juga kena dan itu puji Tuhan sembuh. Jadi tidak ada yang kita tidak bisa nggak apa-apanya itu gitu ya, nggak bisa, kita nggak bisa, karena ini juga jenisnya penyakit baru, kita juga nggak boleh takabur untuk tidak peduli atas penyakit ini gitu. Dan semakin hari dan bahkan akhir Desember kemarin sempat yang dalam waktu 1 hari ada 6 dokter yang langsung meninggal dalam 24 jam. 6 dokter yang meninggal melihat penyakit ini ya, virus ini. Melihat hal itu ya kita sangat senang ada jalan keluarnya itu vaksin. Walaupun ada banyak hoax ya. Terus terang tidak hanya di luar gitu, di dalam lingkungan kita Advent sendiri pun sampai ada yang menyatakan bahwa ada chip di dalamnya. Itu terus terang saya bilang, saya sampai waktu kemarin vaksin itu saya sampai lihat mana chipnya ya gitu ya. Sampai saya pun ingin membuktikan juga sebenarnya. Dan saya juga agak lama juga untuk penerimaan vaksin ini karena memang ya sebenarnya termasuk cepat juga sih penemuannya gitu ya. Tapi kan orang kan sekarang kan semakin hari semakin maju, perkembangan zaman semakin pintar ya. Jadi orang juga berlomba-lomba begitu. Banyak pertimbangan memang. Kemudian rupanya dari Ikatan Dokter kita memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan data, kemudian kita kumpulkan data, kemudian Ikatan Dokter ini menyampaikan ke Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan memasukkan ke Peduli Lingkungan. Hingga hari disuntik vaksin,
kita harus registrasi ulang untuk divaksin. Dan itu pun sangat-sangat susah dari pagi sampai siang, dan di grup juga heboh nanya gimana sih ini kok nggak bisa masuk gitu ya, sampai ada yang bilang ini saya handphone udah mau saya injek-injek ini karena saking susahnya mendaftar gitu ya. Memang banyak yang susah, sampai sekarang pun masih banyak yang bertanya sama saya gimana caranya. Puji Tuhan memang Ikatan Dokter di Bandung Barat ini lumayan kompak ya, dan sangat memperhatikan kebutuhan itu, dan kita semua juga dapat. Karena kalau di rumah sakit biasanya sudah langsung mungkin sudah kirim data ya, memasukkan data gitu. Jadi sudah pasti kalau di rumah sakit. Tetapi kalau nasib kita yang di praktek mandiri ini atau di klinik-klinik swasta mungkin tidak seberuntung di rumah sakit gitu. Bagaimanapun pemerintah masih fokus ke rumah sakit kalau saya perhatikan gitu. Kalau ke kita nggak ada dapat bantuan apa-apa. Padahal sebenarnya justru resiko kita pun sebenarnya gede juga gitu ya. Karena kalau saya praktek gitu, kalau saya periksa dan saya berpikir ke arah sana, untuk dianjurkan rapid pun pasien nggak mau karena akan di-charge biaya rapid gitu ya, atau mungkin di swab gitu, itu nggak mau gitu. Langsung takut oh iya saya ini gitu, langsung takut duluan karena lingkungan saya ini bukanlah lingkungan yang bukan yang modern ya gitu, masih yang banyak lebih percaya hoax juga. Ada juga sih yang enggak, cuman sedikit ya, boleh dibilang sedikit lah yang memiliki care atau peduli yang tinggi. Jadi saya sangat merasa vaksin ini sangat benar-benar diperlukan buat kita yang bekerja berhadapan dengan pasien yang kita nggak tahu ini gitu ya. Karena pemeriksaan kita pun hanya sebatas rapid atau swab antigen gitu. Nah, puji Tuhan setelah didaftar akhirnya siang saya bisa masukin, dan mereka kasih waktu dan tempat di mana saya akan melakukan vaksinnya gitu. Dan saya memilih di Rumah Sakit Cahaya yang dekat rumah. Dan puji Tuhan juga sangat dilayani dengan baik, dikasih makan minum juga sama kita, suasana juga nyaman dan tidak sakit. Jadi disuntik itu tidak sakit dan tidak terasa. Saya awalnya merasa, aduh gimana ya, takut. Kenapa? Karena waktu SD dulu, waktu disuntik itu ini bengkak dan saya demam. Jadi saya mungkin punya trauma sendiri sebenarnya, walaupun ini jadi takut juga ya. Sebenarnya kita juga sering sih dianjurkan untuk vaksin ini itu gitu ya. Tapi saya nggak pernah melakukannya juga gitu, kayak vaksin hepatitis gitu kan, karena saya cuman karena melihat penyakit ini juga sangat-sangat penyebarannya yang seperti saya bilang tadi sangat tinggi, dan ini akhirnya saya memutuskan untuk divaksin. Dan buat teman-teman semua, nggak ada salahnya kita untuk divaksin. Dan memang 2 hari sebelum divaksin pun saya mengikuti seminar, jadi mengetahui isinya apa, kandungannya apa, fungsinya apa, tujuannya apa, karena vaksin ini banyak ya jenisnya gitu. Dan yang dipakai oleh Bapak Presiden juga itu cukup baik. Jadi puji Tuhan semua lancar, dan doakan juga lancar karena tanggal 28 akan vaksin yang kedua. Jadi 2 kali nanti akan divaksin. Terima kasih, Tuhan memberkati.